Podcast Polda Jogja. Enggak juga. Ya itu tadi memaknai profesi bahwa polisi itu adalah bayang-bayang masyarakatnya. Kan gitu. Kemudian sama ketika kita berkesenian itu ya bayang-bayang potret kehidupan manusia. Atau kalau kita melihat wayang itu adalah bayang-bayang dari dalangnya, gitu loh. Jadi ya itu yang membuat saya melakukan itu. Kenapa wayang? Ya karena itu adalah bayang-bayang. Lalu di sisi lain kalau dalam bahasa psikologi dengan wayang kita bisa melakukan apa saja. Artinya bahwa ketika saya mau mengatakan cinta pada seorang Wiwit atau kita mau memaki, bukan maunya ya loh, Bagong loh ini, gitu. Jadi namanya proyeksi atau displacement. Jadi dalam istilah psikologinya itu mekanisme pertahanan diri memindahkan atau memproyeksikan lewat. Bisa disuruh nih wayangnya. Ya. Jadi ketika makanya sebenarnya sih kalau bagi saya ini wayang ini bisa berfungsi sebagai penmas ya, wayang kamtibmas lah. Ketika di luar kita pesan-pesan moral kepada masyarakat apa, ketika di dalam pesan-pesan pada organisasi apa gitu. Jadi tidak ada yang dipermalukan. Iya betul. Jadi sama-sama enjoy. Iya. Ada kalau saya lihat kemarin itu yang cuplikannya wayang Tribrata kan saya tonton tuh Pak. Jadi malu saya. Ngawur. Kenapa malu keren loh. Proyek nekat. Proyek nekat. Proyek nekat. Tapi pesannya itu kerennya itu yang menurut saya. Dan Yoyo ini bisa menyampaikan pesan secara gamblang tanpa membuat orang-orang yang dialamatkan pesan itu tuh merasa tersinggung. Iya. Dan itu yang wah keren ya kayak gini. Letak psikologinya di situ. Oke. Berarti saya udah kena ini. Enggak, iya. Iya baik. Lalu ini kira-kira awal mula wayang Tribrata kenapa di munculnya itu tuh apakah sudah dirumuskan sebelumnya atau tiba-tiba? Sambil berproses ya. Sambil berproses itu ya boleh dibilang tiba-tiba. Saya kan orangnya itu tadi kan keseharian itu berproses seperti itu dulu di bayangan saya ketika saya sudah terpikir memang ketika saya pensiun saya pengen monolog karena jadi saya orang teater. Oke. Oh sudah punya rencana. Udah saya pengen menutup, artinya pengen menutup tugas dan tanggung jawab saya secara resmi itu dengan karya seni dan naratif. Pentas lah dalam bahasa. Dan waktu itu saya sudah ngimpi monolog. Saya belajar tanya tentang Pak Mas Landung, tanya ya teman-teman datang apa gitu. Kira-kira begitu. Tapi saya berjalan waktu nek monolog itu ya sebenarnya saya menceritakan diri saya terlalu ketok banget. Dan beresiko. Lalu saya berjalan waktu saya terus main kemana-mana. Pas main di Polsek Samigalo ada orang pembuat wayang, pembuat biola, keren ini. Lalu saya ngobrol-ngobrol, kenapa ya kok tidak saya ubah gitu. Lalu wayang kuliah, lalu saya kenal main ke Imogiri, ketemu namanya Mas Wahono dalam dosen lulusan pedalaman, jadi dosen di Sadat. Saya ngobrol, ini Pak. Nah, bayangin aja konsep itu saya buat sambil jalan, saya gawe mendesain wayang dewe, belajar tentang dalang, atau Wiyogono dengan teman-teman Polsek Samigalo. Wah itu dipertemukan dengan orang-orang istimewa. Lalu akhirnya saya hanya bagi saya kemarin launching itu saya hanya membuat monumen saja dulu. Dan kenapa? Karena justru saya berharap ini berkesinambungan sehingga saya bertanggung jawab terhadap karya saya. Maka saya harus mengasah tentang profesi kedalangan saya, pemahaman tentang cerita-cerita itu. Jadi waktu itu saya ora duwe modal apa-apa. Karena modal saya mono, padahal nek didelok sampean sebenarnya paham. Oh iya gitu, kadang-kadang bisa bedake soalnya dengan saya paham itu. Iya. Karena nggak sampai 1 bulan. Wah, nggak sampai 1 bulan. Jadi skenario itu saya buat sambil berproses. Cerita itu ketemunya nemu bahasa. Berarti sehari-hari itu aja ya, Pak? Iya, jadi saya memotret. Sering ketemu rektor. Bagaimana kita masuk ke sana? Lihat Pak Wondo yang keren. Ini sekali. Lalu lihat seorang teman sahabat seniman yang namanya Andi. Itu sambil jalan tolong saya buatkan wayang model ini, saya buatkan wayang model ini. Itu jadi ya bisa kebayang kan saya. Lalu padahal Mas Wondo kayak gini nanti jenenge suluk iki wis boleh nggak narasi, tapi yang penting saya berarti ini wayang kontemporer tapi basicnya klasik. Iya. Ya ngawur lah dengan versi saya, maka kemudian bayangan saya ini saya harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang sudah saya buat. Jadi kedepannya saat ini saya malah sekarang ini saya baru belajar menjadi wayangnya lebih memperdalam lagi. Dan saya waktu itu kenapa kok terlalu berani? Saya berani profesi saya bukan dalang, kalau saya salah
Enggak, iya wajar, Enggak betul. gitu. Iya. Tapi saya berani bereksperimen. Kalau bukan profesi itu, kalau salah nggak bakal dihujat. Nggak bakal dihujat, paling motivasi. Nggak bakal dihujat. Tapi kalau udah profesi nek salah mesti daripada dihujat. Iya. betul Iya, ya. iya. Sambil belajar ya. Iya. Tapi keren loh, dan Yoyo tuh Matur nuwun dalam waktu 1 bulan udah bisa langsung ting 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 ting. Wah, karena luar itu biasa. ketemu orang-orang istimewa. Oke. Ketemu. Oh iya, waktu di Polsek Galuh, sampai Galuh ketemu teman-teman yang Pak Babin yang pada pinter. Ini kemudian ada Pak napuh gitu. Napuh, ya kalau di sana ada teman Mas Sarif itu lulusan isi yang kemudian mendampingi saya. Ya dipertemukan yang ternyata temannya Mas Wahono dan lain sebagainya. Lalu ada satpam UGM yang pinter. Iya, Lalu saya juga lihat itu juga. Itu ada Pak Lurahnya, ada Pak Dukuhnya, ada Pak Babin, ada satpam. Itu keren. Saya ini dulu, saya pengen menyajikan ini dulu. Masalah konten nanti. Tapi ini loh ternyata bisa kalau kita bisa jahit dengan baik. Iya, itu sama aja. Dan Yoyo ini kayak mengumpulkan kain-kain perca, dijahit jadi satu menjadi suatu pagelaran. Iya. Wayang disupport oleh dengan Mas support Polda DIY sama Humas UGM. Oh itu antara bangga seneng kalau isin tapi ya. Nah, kenapa bisa isin Kayak gue tuh? mau nekat. Nekat aja kayak gini ya, apalagi kalau di beneran loh. Iya, sekalian aja sambil itu bagian dari cara saya mau doa restu gitu tadi kemudian. Ya sebagai wujud rasa syukur itu tadi ya Pak. Ya. Setelah 4 kali surat resign tapi ditolak-tolak terus, akhirnya bisa lulus dengan cum laude. Wah luar biasa sekali. Terus kenapa yang dipilih wayang golek bukan wayang-wayang yang lain? Iya, kalau wayang saya melihatnya karena kan referensi yang saya baca, satu lebih bersahabat 3 dimensi dan bereksplorasi lebih bebas ya. Makanya kan itu kan masih ada 2 dong. Kalau kita lihat gunungannya kan masih wayang kulit. Boleh itu dan kita ada referensi Sandiwara Unyil, wayang Potehi Cina, kemudian kalau Jawa dulu ada Kuncung Bawuk, lalu di sini ada wayang kulit beneran, lalu ada wayang model Jawa Baratan. Saya lalu saya akan membuat ini. Maka kenapa Pak Punokawan? Ya karena kebetulan Punokawan itu polisi itu Punokawan. Artinya dia adalah terah dewa yang lahir menjadi pelayan. Kalau dalam bahasa psikologi ini sudah potensi terjadinya penyimpangan perilaku psikologis. Artinya begini, ketika dewa atau raja itu kan adalah orang yang punya kedudukan. Ketika kita sebagai pelayan adalah orang yang melayani. Jadi kalau persoalan psikologi itu tidak dirawat, maka orang lari melayani tapi merasa menjadi komandan terus. Betul. Nah, ini yang bagi saya jadi refleksi panjang karena dulu saya waktu rapat waktu masih ABRI nih. Sorry agak ngambil dikit. Nggak apa-apa. Saya kan dulu kan ini. ada perwakilan psikolog TNI AL, psikolog TNI AD, psikolog TNI AU dan psikolog polisi. Itu ada namanya materi psikologi atau baterai psikologi yang harus bisa menggambarkan itu. Kalau tentara misalnya, biasanya infanteri, maka dia punya alat tes yang namanya, mohon maaf, Pauli yang bolak-balik karena dia mencari orang yang outdoor-nya atau ketahanannya dan kemudian berani ngambil risiko misalnya kan, atau berani mati. Penerbang itu biasanya penerbang, maka dia orang yang harusnya pinter karena dia sendirian hidup di udara dan mengambil keputusan cepat. Lalu alat tesnya ini orang yang kemudian yang model antisipasi dan pengambilan cepat, maka dia selalu pakai speed time. Pelaut biasanya komandan kapal, maka dia orangnya harus otoriter, tahan menghadapi stres. Nah, begitu ngomong polisi, apa ini? Polisi itu tugas pokoknya adalah public service dan law enforcer, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Maka dia mencari orang yang adaptif dan mau menolong, tapi di sisi lain tegas. Nah, itu susah. Bayangkan, kita 2 pribadi dalam satu tubuh. Nah, asertif tegas itu adalah orang yang pede, berani, kemudian tapi adaptif adalah perilaku menolong prososial. Itu kalau tidak dirawat, pas kudune ketemu wong sing kudune ditulung metu sadis. Pas ketemu wong sing ketemu kudune sadis malah ditulung. Maka ada istilah itu tentang hukum, mohon maaf, ini harus autokritik. Jadi ini persoalan-persoalan ini karena makanya psikologi itu tidak bisa diwakilkan teknologi. Jadi boleh kita ngomong, mohon maaf nih untuk ngomong tentang mental, kita ngomong seleksi terbuka, tapi perawatan psikologi itu wajib. Karena polisi punya 2 itu, makanya saya sampaikan
Jadi Tribrata itu kemarin menjadi, saya dulu dibesarkan oleh doktrin yang namanya itu. Tribrata. Prasewa Kotama, Nagara Yanotama, Yana Anusasana Dharma. Mohon maaf, karena itu bicara who, bukan how. Kamu itu adalah pelayan. Kamu itu adalah warga teladan. Kamu itu adalah harus bisa menertibkan diri sebelum menertibkan rakyat. Doktrin yang dulu bunyinya gitu. Kayaknya sekarang juga gitu deh Pak. Tapi nggak tidak sekarang udah bahasa Indonesia beda. Iya. Makanya sekarang langsung berbakti. Berbakti ya. Langsung how. Iya. Sorry. Tidak apa-apa Pak. Memang bukan begitu. Karena how-nya dicatur prastia sebenarnya. Iya, betul. Bahkan itu pemaknaannya salah Satya Prabu itu beda dengan loyalitas. Karena Satya Prabu itu integritas, setia kepada negara dan pimpinannya, bukan komandannya. Sorry. Iya, benar. Karena oknum komandan tidak selalu sama dengan visi negara. Sorry. Gak apa-apa Pak, itu malah itu luar biasa untuk polisi-polisi muda, termasuk saya juga. Iya, Satya ini. Prabu itu pada pimpin negara. Iya, sama pada Kalau negara. loyalitas pada komandannya, loyalitas. Jadi harus bisa membedakan integritas, komitmen, dan loyalitas. Wah, keren. Ini kayak Pak produser besok boleh nih satu sesi tentang ini ya, buat apa namanya, buat ini loh Pak, kayak buat pelajaran untuk kayak wah ini kayak saya tuh kayak gitu langsung kayak dibuka matanya gitu. Ini loh, kamu tuh jadi polisi tuh kayak gini, jangan cuman tiap bulan gajian terus mengerjakan rutinitas. Nah, kayak tadi apa penting kerja apa tadi Pak? Tadi yang Bapak bilang mencintai pekerjaan, memaknai. Bukan, yang ini loh, yang tadi nek saiki soalnya gini. Tugas pokok. Oh ya, soalnya saiki gini polisi itu banyak pokoknya tugas, bukan mengerjakan tugas pokoknya gitu. Wah, banyak banget. Nah itu. Saya ngomong dengan lu aku. Saya mengutip. Tapi benar loh Pak, benar. Ini memang harus menurut saya. Harus bisa memudahkan antara tugas pokok dan pokok itu. Ya, itu menurut saya tuh memang harus banget disampaikan kepada polisi-polisi muda, terutama kayak kita tuh harus dapat doktrin kayak gitu, karena selama ini kan ini apa namanya kita bilangnya cuma tugas pokok, tapi pada kenyataannya wes yang penting ono dokumentasi ini rampung, ya pokoknya tugas mungkin. Iya, bukan tugas pokok ya? Iya, bukan tugas pokok. Tidak menjalankan tugas pokok, tapi menjalankan pokoknya tugas. Gitu. Wah, keren banget. Bisa ngomong lagi dah. Takut saya lama-lama di sini. Enggak, nanti saya yang bertanggung jawab. Aduh. Orang-orang, karena enggak, ini bukan apa-apa. Jadi itu ya bagian dari parikeno ya, artinya bahwa kita mengkritik tanpa harus tersakiti. Kita cukup nggak usah nyalain orang lain. Tapi lihat diri saya itu enggak ya. Kalau saya itu ya berarti saya harus mengenai, nggak usah nyalain orang. Gitu. Ini seru loh beneran. Tadi itu sebelum sini, Mbak ojo ngelanggar pertanyaannya. Enggak, nanti kita ngobrol aja, bergibah. Komandan dari tadi bilangnya gibah. Ya, gibah diri sendiri ya. Oke. Ini kita menggibah diri sendiri tapi tetap ada ilmunya juga. Wah, luar biasa. Apalagi nih? Oh iya, pengenalan tokoh-tokoh kemarin nih yang dari wayang Tribrata. Tokoh-tokohnya ada siapa aja nih Pak? Kemarin itu makanya ada nggak sih ini wayangnya bisa dikeluarkan nggak sini Pak? Ada. Boleh ya? Boleh. Kita tunggu ya. Oke. Kita tunggu Sedulur Jogja sambil nunggu Danyoyo nih. Ternyata beliau wah luar biasa banget nih. Banyak banget wejangan-wejangan yang kita dapatkan. Tuh jadi polisi buat teman-teman yang adik-adik juga yang masih muda-muda tuh. Jadi polisi tuh jangan hanya pokoknya tugas, tapi harus juga bisa menjalankan tugas pokoknya. Banyak banget. Dap? Wah, ini nih apa ini? Boleh nih. Ini waduh. Oke. Ini itu Polwan tuh, Pak. Ini pura-puranya Pak Kapolda. Oke. Dan ini Bu Rektor. Oh, ini Bu Rektor dan ini Pak Kapolda. Oke, baik. Itu ya, karena kan tokoh sentralnya kan Punakawan tuh Aceh. Jadi bagi saya wayang Tribrata itu kelak itu
bisa tailor made, bisa dijahit di sembarang tempat. Iya, betul. Jadi kayak seperti ini kan mungkin saat ini dengan seperti ini saya lalu mengasumsikan otak kocok motor. Mungkin suatu saat nanti kalau di lain tempat kita bisa pakai baju baru kita anggap siapa. Oke. Karena kemarin yang saya angkat itu launching dan rasa terima kasih saya kepada polisi, saya representasinya adalah Suwondo Nainggolan. Dan ini Bu Ova-nya pakai kacamata kemarin, tapi ini nggak apa-apa. Ini hanya mana simbol saja. Jadi Tribrata besok wayang itu memang ya kalau boleh jujur akan saya daftarkan misalnya ke Haki, lalu misalnya kita buka. Kenapa? Karena polisi itu supaya tidak bicara orang, tapi sistem atau wadah. Jadi kalau nanti ini kemudian bisa kita workshopkan, bisa kita kan nanti akan menciptakan dalang-dalang banyak wayang Tribrata di setiap moda yang kemudian bisa menjawab isu-isu di setiap wilayah. Bayangan saya gitu. Jadi sehingga jangan khawatir, tapi tokoh utamanya tetap misalnya Punokawan. Kenapa Punokawan? Ya karena dalam ceritanya itu adalah itu tadi abdi, dewa yang mengabdi. Oke. Malah mungkin bisa menjadi satu sarana. Oh ini ada kacamatanya nih. Satu sarana untuk sebagai ini loh. Kayak menyampaikan sosialisasi. Betul. Untuk, jadi bayangan saya juga gitu nanti ke depannya. Untuk ini ya Pak, untuk adik-adik biasanya kan anak-anak nih suka banget ini. Wah. Oh, masa? Ampun ya, saya takut dah. Kamu ngomongnya jangan sembarangan. Saya ini jauh-jauh dari Medan. Keren. Iya, wah. Kok bisa sih Pak? Kepikiran ya itu. Jadi karena ini kan makanya Bu Ova. Ini Bu Ova ya. Kebetulan kan bayangan saya ini omong lain ya. Sorry, ini agak kayak orang Jawa itu. Dulu saya itu punya keyakinan bahwa Indonesia atau Nusantara Raya itu ketika zaman pemerintahan Mojopahit punya Patih Gajah Mada. Gajah Mada punya Sumpah Amukti Palapa dan pasukannya Bayangkara. Iya, betul. Saya tahu itu. Dan satunya Tribhuwana Tunggadewi. Jadi saya membayangkan ini jangan-jangan pengulangan kejayaan Nusantara dalam bingkai NKRI. Maka polisinya harus solid, bisa menjadi pengawal yang baik, mumpung rektornya perempuan. Ini otak adik mantu kan. Karena kan yang karena kan lulusan Gajah Mada juga ya. Pahatenya udah Gajah Mada, Pahatnya Indonesia. Jadi Bayangkara harus makanya janganlah kita bergaya hidup hedon, kenali dong value-value yang indah tentang Tribrata itu. Harus lebih ditumbuhkan lagi. Kamu itu. Jadi sahabat saya waktu di Polda Metro. Jadi saya tenang aja, sangat paham. Orang baik lah. Dan Yoyo tenang-tenang, saya yang ketir-ketir. Habis ini hostnya itu terus paling nanti saya bilang Pak Fajar kok. Enggak. Saya beliau orang yang sangat peduli dengan kebudayaan. Ajur-ajur orang Jawa bilang. Apa itu ajur-ajur? Ajur-ajur ya di mana bumi dipijak di situ. Di situ langit dijunjung. Orang ketika menjadi sersa yang baik. Ketika di Bimas nyampe jadi Kapolda ya. Ya wong aslinya Nanggulan kono. Namanya Suwondo aslinya Nanggulan karena itu saking menjogja banget. Saking menjogjanya. Saking menjogja keren. Wah, luar biasa sekali. Saya bocah situ. Ya ampun. Ini terakhir nih Pak, nggak kerasa kan tadinya tuh mau bikin 2 segmen tapi ternyata wah enak banget ngobrolnya sama Yoyo. Kira-kira ada nggak sih Pak harapannya untuk kepolisian Polda Jogja nih ke depan? Ya kalau Polda Jogja dan saya Polri secara umum lah ya, saya lebih berusaha ke Jogja ya keren, Polri juga keren, hanya memang yang agak ketakutan saya itu adalah ketika polisi sebagai pelayan masyarakat dan saat ini masyarakat sedang kaget, sedang dijajah, sedang dimanfaatkan oleh namanya teknologi medsos, teknologi informasi. Polisi jangan sampai terjebak bahwa masyarakat kita masih masyarakat nyata, atau masyarakat madani, bukan masyarakat medsos, maya. Nah itu yang harus berani dan jangan ada responsif lah gitu. Kalau orang Jawa bilang tuh kan kalau kita makan tuh dimamah dulu sebelum ditelan. Jadi kalau ada makanan jangan langsung ditelan. Nah itu yang kemudian maka kita akan bijak
di dalam menggelar dan menggulung memberikan perlakuan-perlakuan. Jadi persoalan hukum itu kan masalah personal, artinya tanggung jawab pribadi terhadap negara. Jadi jangan sampai kemudian ketika suatu saat ada kucingnya polisi nyolong gereto, polisi ini melu dihukum kan tidak pas gitu loh. Jadi kasihan teman-teman yang bertugas dia jadi takut toh. Apalagi ketika dia, mohon maaf dengan segala kerendahan hati, ketika kita membicarakan Satya Prabu justru komandan itu harus bisa membedakan makna loyalitas, integritas, komitmen. Karena dia supaya ya sudah dia paham bahwa sebenarnya ini mohon maaf ini tidak sesuai dengan karena dia harus berani menolak, kan ada juga di dalamnya. Jadi itu jangan sampai terjebak itu, dan kemudian maka misi yang besar saya diantaranya adalah dengan pendekatan kebudayaan ini bisa melawan teknologi informasi. Jadi dia tidak akan pernah bosan-bosan dan berkesenian di dalam keseharian itu. Jangan takut lah, polisi memang resikonya dan kontranya itu. Resikonya polisi itu selalu dikritik, betul. Dan nggak apa-apa, tapi persoalannya jangan sampai kita salah karena tidak berbuat. Mending kita berbuat tapi salah. Sorry, tapi dan jangan sampai kita membuat kesalahan yang sama tentunya. Mending. Jadi salahnya nyar terus. Salahnya nyar terus. Jarak salah, lah persoalannya kan jarak salah. Jangan sampai kita punya pasangan kita pinter golek duit hanya karena kecelakaan. Jadi aku mau dihukum atau mohon maaf nih kan itu keren. Sekarang saya fair-fairan aja. Bisa ada teman kita ya di Liverpool itu nggak masalah itu selesaikan secara hukum, tapi jangan suaminya dihukum. Karena udah beda. Beda. Menurut saya loh. Dan banyak. Saya kira itu fenomena gunung es. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Memang kudu dibela. Paling tidak dinetralisir tidak untuk dibela, tapi di-split. Jangan sampai itu malah mengganggu kinerjanya yang ini, anggotanya yang aslinya. Anggota Polri-nya mungkin udah bagus sebenarnya, cuman kan ya namanya orang kan kiri kanannya ada yang agak menyimpang dikit gitu kayak Pak. Iya, parameter polisi atau petugas sosial service itu kan adalah public complaint. Kita dikomplain itu biasa. Dan jangan baper. Jangan baper. Iya benar. Jangan baper, tapi yang penting aksinya. Luar biasa keren. Banyak banget ya ternyata ilmu dan gagasannya dari Dan Yoyo tuh yang membuat saya tuh langsung kayak terbuka matanya gitu. Kayak jujur ya Dan ya, saya kan jadi polisi belum lama, belum ada segini, baru paling 8-9 tahunan. Itu masih pikiran saya dulu sempat mikir ya ampun jadi polisi gini amat ya, kayak cuman mengerjakan rutinitas. Datang, masuk kantor kayak gitu tanpa kayak apa yang harus aku lakukan, apa kontribusiku yang bisa aku kasih untuk masyarakat. Tapi setelah hadir ini, itu tadi jangan cuman pokoknya tugas. Kerjakan tugas itu. Jadi jangan juga misalnya itu tadi, jadi harus ada ketika kita ngomong pemanaan profesi, maka kita menganggap profesi sebagai sebuah panggilan dalam tanda petik. Bukan nyambut gawe. Jadi misalnya kalau kita ngomong, misalnya pada saat ini ya, kita selalu bilang masuk polisi gratis. Persoalan berikutnya, nek wis dadi polisi ya ngopo? Nah, ini. Bukan masalah masuk polisi gratis, berarti kalau masuk polisi gratis, maka kita hanya mengatakan polisi adalah ladang pekerjaan. Sorry. Tapi berarti itu pengabdian ya? Makanya nuansa pengabdian kita bicara value. Ketika bicara value, kita bicara doktrin. Ketika doktrin, maka ada pemanaan yang benar, kita mengenal siapa aku. Jadi berarti itu bukan Saya selalu mengatakan itu, mohon maaf gitu. Jadi kamu itu siapa? Kamu itu pelayan. Kamu itu warga negara teladan. Kamu itu harus menitipkan dirimu sebelum menitipkan orang lain. Jadi nggak usahlah semangat kita nuding-nuding wali itu dunia ini. Bagi saya, misalnya kita punya harta banyak ditunjukkan nggak apa-apa kok. Tapi jangan pura-pura kita punya harta banyak, jangan pura-pura miskin. Miskin betul sama Tuhan kasih. Jangan. Kalau kayak gitu, kalau dikira hedon gimana tuh? Ya nggak masalah, salahnya sendiri. Kan saya mau gini, ini jadi pembantu, itu kan saya membayangkan, mohon maaf nih, saya kan pernah tinggal di kompleks ya dulu. Di kompleks itu kan kita kadang-kadang punya, mohon maaf sekali, kita punya asisten rumah tangga, kita punya pengasuh itu. Yuk, saya sering nonton di lapangan poli itu, pembantu duwe handphone nanya seumur kayak polisi dan ini saya ngono. Aku duwe handphone paling mewah, saya gunakan duwe mobil mewah, ya men disopiri. Lah artinya dia pakai mobil biasa, orang mobil itu dulu kok tidak mewah. Sorry.
Oke. Wah, luar Oh, biasa. malah kemana-mana gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Ini saya berguru dengan senior saya juga loh. Senior saya yang sudah lulus dengan sangat lulus dengan keadaan cum laude, sehat, masih bahagia, amin, dan amin. awet muda. Nah ini yang patut saya dan teman-teman anggota Polri juga seluruh Jogja juga, dan juga mungkin polisi-polisi yang baru-baru juga menjadi contoh. Iya. Gitu. Ternyata itu tadi banyak banget yang bisa diambil. Yang pertama, jadikan pekerjaanmu itu hobi. Ya, karena kalau jadi hobi otomatis kan kalau hobi itu seneng. Otomatis akan membuat kita tuh menjadi totalitas ya, ya kan. Terus kedua, kenali ya. Itu tadi doktrin kemana? Ya, terus doktrin yang menjadi polisi tadi. Polisi itu bukan how, tapi who. Tribrata. Oh ya, Tribrata itu bukan how, tapi who. Ya. Bukan bagaimana cara berbuat, tapi siapa kamu tuh. Tuh, yang kedua. Yang ketiga tadi, tugas pokok itu yang itu tidak bisa saya ini kan kerjakan. Kalau jadi polisi itu jangan cuman pokoknya tugas, tapi juga kerjakan dan kenali tugas pokok kamu. Terus banyak banget lah. Saya tidak bisa dijabarkan satu-satu ya. Kalau ini bisa 3 jam saya, Pak. Oke, seluruh Jogja. Kayaknya cukup ya. Pak produser, sudah tuntas? Sudah? Tapi saya masih mau ngobrol di belakang layar aja. Ya, di belakang layar aja dan ya. Oke, terima kasih seluruh Jogja di rumah sudah ikutin keseruan kita hari ini ngobrol-ngobrol dengan Dan Yoyo, yaitu pencetus penggagas wayang Tribrata dan juga seorang purnawirawan Polri yang sekarang mengabdi menjadi komandan di K5 LUGM. Wah, luar biasa. Dan juga beliau seorang seniman. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Dan Yoyo atas waktunya. Terima kasih nih Bu Rektor. Mohon izin komandan. Oke. Mohon izin komandan. Aduh. Iya, terima kasih seluruh Jogja. Sampai ketemu. Nanti selanjutnya kita bakalan wawancara siapa lagi. Tetap terus stay tune di podcast Polisi Punya Podcast. Salam presisi. Terima kasih. Terima kasih Pak Yaya. Keren.